Kecelakaan mobil Fortuner, polisi temukan fakta baru. Sidak pasar daya beli masyarakat menurun. Kue jongkong menu khas berbuka puasa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pasca kecelakaan mobil Fortuner dan BMW di kawasan Padang Bulan Medan, polisi pastikan kecelakaan yang menewaskan penumpang motor bukan karena balap liar. Ini adalah rekaman video amatir saat peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Pasar Baru, Padang Bulan Medan, Sabtu lalu. Dalam rekaman terlihat seorang pengemudi ojek daring harus diangkat beberapa warga usai ditabrak. Tidak hanya pengemudi ojek daring, penumpang juga harus dievakuasi bahkan mengalami kondisi luka lebih parah. Penumpang belakangan diketahui akhirnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka serius yang dialami. Peristiwa ini awalnya disebut terjadi karena adanya 2 mobil, Fortuner dan BMW, yang terlibat aksi kebut-kebutan hingga menabrak korban. Namun dari pemeriksaan polisi, kecelakaan tersebut disebabkan karena sepeda motor pengemudi ojek daring ditabrak pengendara sepeda motor lain. Wakasat Lantas Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Budiono Saputro mengungkapkan mobil Fortuner dan BMW yang disebut terlibat balap liar bukan merupakan penabrak pertama sepeda motor yang ditumpangi korban. Kedua mobil memang menabrak sepeda motor, namun itu terjadi usai tabrakan pertama terjadi. Dari situ dia membawa penumpang yang pesan sama beliau, kemudian menuju ke arah Pasar Baru. Di saat berbelok ke Pasar Baru itulah ditabrak sepeda motor juga, Beat, dari belakang. Kemudian terjadi ditabrak lagi sama mobil Fortuner dan mobil BMW warna putih. Kini petugas Satlantas dan Polsek Medan Baru masih menangani kasus ini. Untuk pengemudi sepeda motor yang menabrak pengemudi ojek daring kini masih diperiksa polisi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pengedar sabu seberat 56 kg diringkus polisi saat melintasi jalur Banda Aceh Medan. Petugas menyergap mobil pelaku di kawasan Kabupaten Langkat. Ini adalah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik tim sus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara mengejar mobil minibus yang melaju dari arah Aceh menuju kota Medan. Pengejaran berakhir di kawasan Kabupaten Langkat, polisi berhasil menghentikan mobil pelaku. Saat digeledah, petugas menemukan 2 koper yang dibungkus karung yang di dalamnya terdapat 56 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat total mencapai 56 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi menyebut dalam pengejaran mobil pembawa 56 kg sabu ini, 1 pelaku melarikan diri dan dalam pengejaran. Kepada petugas, pelaku mengaku narkoba yang dibawa berasal dari Lok Sumawe, Aceh dan berencana membawa narkoba ke kota Medan. Pelaku Akbar mengaku baru kali pertama membawa narkoba, dirinya tergiur upah puluhan juta rupiah. Nantinya polisi akan meningkatkan pengawasan di jalur perbatasan untuk mencegah masuknya narkoba. Tim Sus Direktorat Narkoba berhasil mengamankan 56 kg dengan 1 orang tersangka. 1 orang tersangkanya lagi pada saat penangkapan berhasil melarikan diri, tapi sampai dengan saat ini kita lagi melakukan pengejarannya. Sabu tersebut dibawa dari wilayah Aceh, kemudian mau dibawa ke wilayah Medan, dan kita amankan pada saat di jalur lintas Aceh Medan, tepatnya di wilayah Kabupaten Langkat. 1 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, arena perjudian di tengah sawah digerebek tim gabungan Polres Serdang Bedagai. 1 mesin judi jenis tembak ikan disita. Lokasi perjudian di tengah persawahan di Desa Pematang Ganjang, Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjadi target petugas. Di lokasi, petugas menemukan 1 mesin judi jenis tembak ikan. Tim gabungan kemudian membawa mesin judi ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengelola mesin judi untuk dimintai keterangannya. Kapolres Serdang Bedagai, Ajun Komisaris Besar Polisi John Rakuta Sitepu menyebut arena judi ini baru beroperasi selama 3 pekan terakhir. Melakukan penindakan terhadap praktik perjudian yang ada di lokasi di tengah-tengah persawahan ini. Ada di satu warung, ada ditemukan dalam satu warung ini ditemukan 1 alat mesin yang biasa disebut mesin ikan-ikan yang diduga digunakan untuk praktik perjudian. Dari situ nanti kami akan menyita dan membawa alat ini dan juga membawa pemiliknya untuk ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam operasi pemberantasan perjudian yang dilakukan, tim gabungan Polres Serdang Bedagai juga mengungkap 2 kasus perjudian jenis tebak angka atau togel dengan meringkus 3 pelaku dan menyita sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan ribu rupiah hasil perjudian. Ferry Irawan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Daya beli masyarakat berkurang, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini, daya beli masyarakat akan bahan pokok cenderung menurun pasca sidak ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional. Forkopimda Kabupaten Karo melihat stok bahan pokok cukup banyak. Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Karo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Karo memantau sejumlah pasar tradisional. Pemantauan bahan pokok dilakukan untuk memastikan ketersediaan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Forkopimda juga memastikan agar tidak ada penimbunan bahan pokok. Dalam pemantauan ini, Bupati Karo Antonius Ginting tidak menemukan kekurangan stok atau penimbunan bahan pokok. Stok sembako masih dalam kondisi aman, namun daya beli masyarakat terpantau jauh berkurang dari hari biasanya. Luar biasa. Kalau ini tetap bisa dipertahankan sampai hari Lebaran, ya sangat-sangat membanggakan. Harga stabil, stok aman. Pak, jadi kendala kita di lapangan tadi Pak, tingkat pembelian menurun nih Pak. Langkah dari pemerintah seperti apa nanti Pak? Ya, ini mungkin karena bulan puasa. Memang biasanya dari tahun ke tahun itu sepertinya memang ada sedikit penurunan omset dari para pedagang. Itu yang disampaikan tadi. Itu kan awal-awal bulan puasa. Tapi dengan semakin dekatnya nanti hari raya, biasanya stok-stok udah mulai keluarga masyarakat yang merayakan Lebaran khususnya sudah mulai mempersiapkan stok. Untuk membantu warga, Pemkab Karo akan melaksanakan pasar murah di beberapa titik sentral untuk meringankan beban masyarakat. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, ratusan warga menikmati kemeriahan Ramadan dengan berbuka puasa di lokasi Festival Ramadan Berkah. Di sini warga dapat menikmati kuliner hingga wahana bermain anak. Festival Ramadan Berkah di Jalan Dr. Mansur Medan menjadi salah satu lokasi favorit warga saat berbuka puasa tahun ini. Setiap harinya ratusan warga datang untuk berbuka puasa dan menikmati berbagai jenis kuliner tradisional yang dijajakan oleh puluhan UMKM. Lokasi Festival Ramadan ini tepat di depan kolam renang Selayang. Gelaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Dispora ini akan berlangsung hingga akhir Ramadan.
Salah seorang pedagang, Mandra Saputra, mengatakan alat pembuatan kerak telur didatangkan langsung dari daerahnya, Cengkareng, Jawa Barat. Tidak ada modifikasi bahan dan bumbu, kerak telur buatannya sama persis dengan yang dibikin masyarakat Betawi. Setiap harinya dapat terjual hingga 100 porsi. Alhamdulillah kalau nggak hujan, lumayan bang. Bisa buat ongkos pulang kampung lah bang. Dan jadi lebaran kita ya tahun ini ya. Lebaran kangen bang. Berapaan harganya satu porsi? Yang telur ayam 20 bang, bebek 25.000. Sembari menunggu berbuka, warga dapat berkeliling untuk melihat langsung proses memasak dan meracik minuman di beberapa stand. Menurut warga, festival Ramadan ini cukup menarik karena warga tidak perlu berpindah tempat untuk memperoleh menu makanan. Banyak kali pokoknya makanannya tuh beragam, yang pokoknya worth it banget. Soal harga masih bersahabat atau gimana? Jelas dong, masih normal banget. Sementara tim penyelenggara Intan Dinari menyampaikan dalam festival ini juga ada berbagai hiburan dan perlombaan untuk anak-anak dan remaja hingga wahana bermain. Kuliner, kemudian di sini juga ada fashion, kemudian di sini juga ada wahana. Di sebelah sana itu ada wahana permainan untuk anak-anak yang sambil berbuka ataupun setelah berbuka, orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk bermain di sana. Gitu. Untuk harga jajanan Ramadan di lokasi ini cukup terjangkau, mulai dari 2.000-an. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah jembatan yang menghubungkan 3 kabupaten di Pulau Nias roboh akibat diterjang banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah visual amatir saat jembatan di Desa Tawuna, Kecamatan Mandirhe, Kabupaten Nias Barat roboh akibat meluapnya Sungai Noyo menyusul tingginya curah hujan. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara roboh setelah beton penopang bagian tengah jembatan hanyut terbawa derasnya arus sungai. Pihak kepolisian langsung memasang garis polisi di jembatan agar tidak ada warga yang mendekat. Bagi pengguna jalan untuk sementara terpaksa mencari jalan alternatif. Lantas Polres Nias melaporkan untuk di Jembatan Tubuna telah putus total dan untuk jalan alternatif melalui Kecamatan Moi, kemudian di Lewau dan ke Nias Barat. Mudah-mudahan masyarakat yang menuju ke Nias Barat bisa mengikuti jalur tersebut dan sudah beberapa kita berikan informasi ke media sosial. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Selain di Kabupaten Nias Barat, cuaca buruk juga menyebabkan banjir di Kabupaten Nias Utara, yang menyebabkan puluhan rumah di 2 kecamatan terendam banjir. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Nias Barat, Sumatera Utara. Tradisi masak bubur sup pedas masih dilestarikan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sejumlah mahasiswa di Kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan yang rutin dilakukan ini untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih Jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kuliner bubur sup pedas memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat Kota Medan.
Betapa tidak, rasa gurih dan sensasi hangat rempah pilihan dapat memanjakan siapapun yang menikmatinya. Saudara, Nusantara memiliki berbagai tradisi yang melekat di masyarakatnya, baik itu berupa kebudayaan ataupun juga kuliner yang memiliki berbagai cita rasa yang khas. Nah, pernah dengar tidak tentang bubur sup pedas? Nah, supaya tidak penasaran, saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Al-Masun untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa bubur sup pedas yang menjadi primadona di masyarakat Kota Medan. Disinilah kuliner legendaris khas Tanah Deli ini terus diwariskan. Masjid Raya Al-Masun Medan yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli terus menjaga tradisi dan warisan kuliner berupa bubur sup pedas yang digemari warga selama puluhan tahun. Terbuat dari bahan utama beras dicampur dengan beberapa jenis sayuran dan potongan daging serta rempah-rempah pilihan. Selain itu, cara memasaknya juga masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar dan wadah yang terbuat dari tembaga. Rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan menjadikannya primadona bagi para penikmatnya. Tak heran, setiap harinya warga rela antre untuk mendapatkan pembagian bubur yang dibagikan pengurus masjid. Pembagian bubur ini sudah menjadi tradisi setiap harinya selama bulan Ramadan. Ada yang membawa bubur dengan wadah sendiri untuk dibawa pulang, ada yang menyantap langsung di masjid. Nah, saudara, setelah menunggu beberapa menit, saya akhirnya mendapatkan bubur pedas khas Deli ini. Dapat kita lihat di sini teksturnya cukup kental dan dapat di sini kita lihat terdapat potongan-potongan sayuran dan juga aroma rempah yang cukup dominan di bubur ini. Dan tadinya saudara, para warga datang untuk berkumpul dan membawa wadah masing-masing untuk membawa pulang bubur pedas khas Deli ini. Dalam perjalanannya selama 50 tahun terdapat perubahan dengan bubur yang dahulu. Sebelum berganti nama menjadi bubur sup pedas, bubur ini dulunya disebut bubur pedas. Perbedaan yang signifikan antara kedua makanan ini terletak pada penggunaan bumbu kering dan rempah yang lebih banyak. Ini bubur pedas dengan bubur sop itu antara langit dan bumi. Bedanya. Jadi bubur pedas itu bumbunya itu bumbu kering. Jadi biasanya orang-orang Melayu dulu 4 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mencari nih bumbu-bumbu ini dikeringin. Sudah puasa sudah tidak mencari lagi, sudah ada bumbunya. Nah, sayur-sayurannya juga banyak ragamnya kalau bubur pedas ini. Nah, kalau bubur sup ini tidak begitu banyak. Sayurnya cuma 2, kentang wortel, beras sama daging. Nah, itu sangat jauh beda. Bubur yang terus dilestarikan dan tradisi yang terus dipertahankan menjadikan kuliner ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Medan. Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur legendaris ini bisa datang dan berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun Medan saat bulan Ramadan. Nah, saudara, bubur sup pedas khas Tanah Deli ini bukan hanya untuk mempertahankan tradisi saja, namun juga untuk menjadi ajakan untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berbagai makanan ringan selalu diburu warga untuk menu berbuka puasa. Salah satunya kue bongko atau biasa disebut jongkong. Perpaduan tepung beras dan gula merah membuat kue ini menjadi menu favorit warga untuk berbuka puasa. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat kue jongkong di Kabupaten Mandailing, Natal. Pesanan kue ini meningkat hingga 100%. Rasanya yang legit menjadikan kue ini sebagai menu favorit warga yang ingin berbuka puasa. Proses pembuatan kue ini juga tidak terlalu rumit. Tepung beras diolah dengan sedikit campuran gula merah yang kemudian diberi kuah santan dan selanjutnya dimasak dengan cara dikukus. Pembuatan kue jongkong sendiri terus mempertahankan daun pisang sebagai media pembungkus. Pasalnya, daun pisang diyakini memberikan sensasi rasa tersendiri bagi kue jongkong.
Pembuatan kue ini juga tidak menggunakan pewarna buatan, namun tetap mempertahankan pewarna alami dari daun pandan yang diperas. Kalau permintaannya, kalau bulan puasa sih meningkat, pesan-pesanan ada juga yang berdatangan, mau dijual di pasar juga. Kita jual berapa perbungkusnya? Perbungkusnya 6.000. Permintaan kue jongkong ini meningkat memasuki bulan Ramadan. Jika di hari biasa hanya menghabiskan 100 bungkus, menjadi 200 bungkus seiring naiknya permintaan pelanggan. Harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp6.000 untuk satu bungkus kue jongkong. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.